Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang akrab dipanggil Buya Syafi'i Ma'arif menjadi salah satu tokoh yang mengimbau agar aksi 5 Mei besok tidak dilakukan. Lalu bagaimana Ahmad Syafi'i Ma'arif menyikapi rencana aksi 55? Kita langsung berbincang dengan Ahmad Syafi'i Ma'arif melalui sambungan Skype. Selamat sore, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Kompas. Dengan saya Cindy, Buya, yang ingin kami tanyakan adalah pendapat Buya soal aksi 55 yang digagas oleh GNPF MUI pada Jumat besok. Ya, saya rasa itu kan muatan politiknya terlalu kental ya. Walaupun mereka tidak akui untuk bela Islam dan Islam itu sungguhnya topeng aja sebenarnya. Topeng seperti apa maksudnya, Buya? Mereka tidak mau menghormati proses pengadilan. Ya, kan jaksa memberi tuntutan setahun ya, berdasarkan KUHP 156 ya. Jadi penistaan itu tidak terbukti gitu. Mari kita hormati itu. Jangan dimacam-macam lagi lah. Kita udah letih dengan keadaan ini. Buya tadi juga menyatakan bahwa unsur politik dalam kasus dugaan penodaan agama ini sebenarnya sudah habis. Bisa Buya jelaskan apa maksud dari unsur politik yang sudah habis ini? Ya, artinya kan sudah ada pilkada, sudah selesai, yang menang sudah, yang kalah juga sudah legowo, dan mereka berjanji akan melakukan rekonsiliasi. Udah bagus, tapi kenapa masa masih turun juga? Ini kan merusak demokrasi, dan kita tidak sayang dengan bangsa ini. Masa habis hidup untuk ini aja? Seakan-akan DKI itu penting sekali gitu. Menurut saya tidak benar sikap semacam ini. Oleh sebab itu memang persoalan besar Indonesia adalah partai politik kita itu tidak melahirkan atau hanya sedikit melahirkan negarawan. Yang banyak itu adalah para politisi yang tidak mau naik kelas. Berkali-kali saya sampaikan ini, menjadi negarawan. Itu persoalan kita. Jadi visinya sangat singkat. Jadi kalau dalam istilah yang agak kasar sebenarnya, visinya adalah visi sumbu pendek gitu. Sumbu pendek dalam artian seperti apa, Buya? Bagaimana? Sumbu pendek dalam artian seperti apa yang bisa Anda jelaskan? Yang mana maksudnya? Coba diulang lagi. Buya tadi menyatakan bahwa ini adalah visinya sumbu pendek. Sumbu pendek seperti apa yang bisa Buya sampaikan kepada masyarakat? Sumbu pendek itu artinya itu pragmatisme yang tidak memikirkan nasib bangsa dan negara pada puluhan tahun yang akan datang. Jadi ini kan ancang-ancang untuk 2019. Jadi habis umur kita untuk politik yang semacam ini. Menurut ini politik yang tidak beradab ini. Buya, ini setelah Pilkada DKI Jakarta yang sempat membuat suhu politik memanas, ada juga hal-hal yang masyarakat kalau bisa kita bilang dalam tanda kutip adalah terbelah. Apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh semua pihak agar rekonsiliasi pasca Pilkada DKI Jakarta bisa terwujud secepatnya? Itu akan sangat tergantung kepada aktor politik, aktor intelektual yang tampak atau yang tidak nampak. Kalau mereka mau tenang, mau merajut kembali, tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa, asal ada niat baik. Niat baik ini harus dihadirkan kembali. Dan kita tidak mau ya dengan perpecahan, perbelahan ini akan berlangsung terus. Itu pasti merugikan semua, terutama rakyat miskin. Yang mereka tidak mengerti peta, lalu diajak macam-macam, akhirnya mereka akan menderita sendiri. Dan juga investor nanti akan takut masuk ke Indonesia. Ini menurut saya tidak benar. Marilah kita agak berpikir tenang, agak mendalam sedikit. Jangan hanya di permukaan ya. Jadi harus agak adakan refleksi sedikit lah untuk bangsa dan negara ini. Kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Masa begini terus? Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Tadi disebutkan oleh Buya sebagai aktor di balik semua ini. Apa yang harus dilakukan masing-masing pihak, prioritasnya yang harus dilakukan secepatnya, Buya? Yang bisa Anda imbau. Begini aja, kita harus jujur ya. Kita harus jujur. Jangan ada lagi agenda-agenda tersembunyi. Ya. Kalau sudah dikatakan mau rekonsiliasi, lakukan.
jangan kita pakai topeng-topeng juga. Ini yang berbahaya, topeng-topeng ini. Topeng-topeng ini yang masih tampak hingga saat ini menurut Buya. Iya, iya. Jadi orang tidak, hatinya, kan waktu di LC itu kan saya katakan tuh, pecahnya kongsi antara hati dan kelakuan. Atau pecahnya kongsi antara hati dan lidah. Ini kan tidak benar. Kalau manusia, kalau bangsa ini dewasa ya, secara politik, itu kita harus tulus lah. Kalau kalah ya kalah, menang ya menang. Yang kalah itu menghormati yang menang menghargai yang kalah. Apa yang membuat Buya masih melihat bahwa belum terjadi hal-hal seperti itu, refleks rekonsiliasi yang Buya harapkan? Ya sebenarnya dalam masyarakat kan masih belum apa ya, jadi ada seperti bara dalam sekam masih terasa sekali. Api dalam sekam. Sampai ke akar rumput, bukan hanya di Jakarta, sampai ke daerah-daerah juga begitu. Ini masyarakat kita ini menurut saya makin tidak, apalagi pengaruh kekuatan-kekuatan radikal ya, yang dimasukkan dari negara Arab. Ini menurut saya adalah suatu cara yang tidak benar. Sebab yang radikalisme ini kan dimasuk ke Indonesia, diimpor ke Indonesia, itu di sana kan suatu peradaban yang sudah gagal, masa mau dibawa ke sini. Ini menurut saya cara berpikir yang sama sekali tidak benar. Oke. Baik, Buya kembali terakhir untuk Buya kembali ke aksi rencana 5 Mei. Buya sempat menyatakan bahwa polisi bisa memaksimalkan fungsinya. Apa yang Buya harapkan? Mungkin bisa singkat saja. Ya, polisi sebagai aparat keamanan yaitu pelayanan masyarakat sesuai hukum, mereka harus bertindak. Kalau umpamanya masih banyak datang dari luar Jakarta, dihambat aja. Ngapain gitu orang-orang di luar Jakarta dibawa ke Jakarta ini? Baik, ketegasan dari polisi. Terima kasih Buya Syafi'i Ma'arif telah bergabung di Kompas Petang.